Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Pak Sri Kuswantono serta Ibu Retno Dwi Lestari, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai proses produksi media konvensional sederhana. Sebelumnya, perkenalkan, saya Asyifa Cantika dengan NIM 11046230076. Baik, untuk materi yang akan dipaparkan ada 6, yaitu yang pertama rangkaian proses produksi, yang kedua pengertian media konvensional, yang ketiga prinsip desain media konvensional, yang keempat pemanfaatan media cetak dalam pendidikan masyarakat, yang kelima tantangan dan solusi penggunaan media konvensional, dan yang terakhir mengintegrasikan media konvensional dengan teknologi digital. Baik, yang pertama masuk pada rangkaian proses produksi. Produksi media pembelajaran konvensional sederhana merupakan aspek mendasar dari pengembangan materi pendidikan. Untuk tahapan dan pertimbangan penting untuk menciptakan materi pendidikan yang efektif, yaitu yang pertama ada penilaian kebutuhan. Fase ini melibatkan pengumpulan informasi tentang target audiens, tujuan pembelajaran, standar kurikulum, dan strategi instruksional. Misalnya, dalam pengembangan buku teks kursus sains sekolah menengah, penilaian kebutuhan mungkin melibatkan konsultasi dengan pendidik, spesialis kurikulum, dan pakar materi pelajaran untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, hasil pembelajaran, dan pendekatan pedagogis. Yang kedua, ada pengembangan konten. Fase ini sering memerlukan penelitian, sintesis informasi, dan mengaturnya ke dalam urutan bab atau bab logis. Yang ketiga, desain dan tata letak. Selama fase ini, desainer grafis dan seniman tata letak bekerja untuk membuat desain yang menarik secara visual dan ramah pengguna yang melengkapi konten instruksional. Yang keempat, menulis dan menyunting. Tahap penulisan dan pengeditan berfokus pada pembuatan teks yang jelas, ringkas, dan akurat untuk materi instruksional. Selanjutnya ada fase produksi, melibatkan pembuatan fisik atau digital dari bahan instruksional, tergantung pada format dan saluran distribusi. Produksi dapat mencakup percetakan, penjilitan, pengemasan, atau penerbitan digital. Lalu selanjutnya ada jaminan kualitas. Fase ini dapat mencakup peer review, pengujian pengguna, dan validasi oleh pakar pendidikan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesalahan atau kekurangan apapun. Dan yang terakhir ada distribusi dan implementasi. Ini merupakan tahap akhir dari proses produksi, melibatkan distribusi dan implementasi bahan ajar dalam pengaturan pendidikan. Saluran distribusi dapat mencakup penerbit pendidikan, platform online, distrik sekolah, atau lembaga pendidikan. Selanjutnya, pengertian media konvensional. Sumber daya berbasis cetak tradisional ini termasuk buku teks, selembaran, poster, dan lembar kerja memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar dalam lingkungan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa karakteristik kunci dari media pembelajaran konvensional sederhana. Yang pertama ada aksesibilitas. Bahan-bahan ini sering tersedia dan mudah diakses oleh anggota masyarakat, terlepas dari literasi teknologi mereka atau akses ke sumber daya digital. Yang kedua, tangibilitas. Tidak seperti media digital yang ada di ruang virtual, media pembelajaran konvensional sederhana bersifat nyata dan fisik. Peserta didik dapat berinteraksi dengan materi ini secara langsung, memegang, membaca, dan merujuknya sesuai kebutuhan. Yang ketiga, kesederhanaan. Mereka biasanya menyampaikan informasi dengan cara yang jelas dan ringkas, menggunakan bahasa sederhana, dan gangguan visual minimal. Kesederhanaan ini meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas, terutama bagi pelajar dengan kemampuan membaca atau bahasa yang terbatas. Yang keempat, ada fleksibilitas. Media pembelajaran konvensional sederhana serbaguna dalam format dan aplikasinya memungkinkan berbagai penggunaan dan adaptasi dalam pengaturan pendidikan masyarakat. Dan yang terakhir, efektivitas biaya. Dibandingkan dengan media digital yang memungkinkan teknologi atau perangkat lunak yang mahal, bahan-bahan ini dapat diproduksi relatif murah menggunakan sumber daya dan alat yang tersedia. Selanjutnya, untuk aplikasi utama dari media pembelajaran konvensional sederhana dalam pendidikan masyarakat, yang pertama pendidikan dan promosi kesehatan, yang kedua keaksaraan orang dewasa dan pendidikan dasar, yang ketiga pengembangan dan pemberdayaan masyarakat,
Yang keempat, literasi keuangan dan pemberdayaan ekonomi. Dan yang terakhir, keterlibatan sipil dan partisipasi masyarakat. Masih dalam pengertian media konvensional, berikut ini adalah tantangan dan pertimbangan dari media pembelajaran konvensional sederhana dalam pendidikan masyarakat. Yang pertama, perlunya pembaruan dan revisi rutin untuk memastikan mata uang dan relevansi konten. Yang kedua, masalah relevansi bahasa dan budaya harus dipertimbangkan dengan cermat. Yang ketiga, kekhawatiran terkait dengan kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya. Yang dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran konvensional sederhana memainkan peran penting dalam pendidikan masyarakat, berfungsi sebagai alat yang mudah diakses, terjangkau, dan serbaguna untuk penyebaran pengetahuan, pengembangan keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat. Memahami signifikansi, karakteristik, dan aplikasi dari sumber daya berbasis cetak ini sangat penting bagi pendidik komunitas yang ingin menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif dalam komunitas mereka. Dengan memanfaatkan kekuatan media pembelajaran konvensional sederhana, pendidik komunitas dapat memberdayakan peserta didik, mempromosikan pembelajaran seumur hidup, dan mendorong perubahan sosial yang positif dalam komunitas mereka. Selanjutnya masuk kepada prinsip desain media konvensional. Yang pertama ada kejelasan dan kesederhanaan. Menekankan pentingnya menyajikan informasi dengan cara yang jelas dan lugas yang mudah dipahami oleh khalayak yang beragam. Yang kedua, daya tarik dan keterlibatan visual. Merancang media sederhana yang menangkap perhatian dan minat peserta didik. Yang ketiga, relevansi dan kontekstualisasi. Harus sesuai dengan kebutuhan, minat, dan pengalaman audiens target. Yang keempat, interaktivitas dan partisipasi. Menggabungkan elemen interaktif seperti kuis, pertanyaan refleksi, dan kegiatan langsung mendorong peserta didik untuk secara aktif terlibat dengan materi yang menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks dunia nyata. Yang kelima, aksesibilitas dan inklusivitas. Harus dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keterbacaan, kemahiran bahasa, dan kepekaan budaya untuk memastikan mereka dapat diakses. Lalu yang terakhir, umpan balik dan literasi. Membantu memperbaiki dan meningkatkan media pembelajaran dari waktu ke waktu untuk melayani tujuan pendidikan masyarakat lebih baik. Selanjutnya, pemanfaatan media cetak juga memainkan peran penting dalam pendidikan masyarakat. Dari pendidikan kesehatan hingga inisiatif melek huruf dan pengembangan masyarakat orang dewasa, materi cetak menawarkan alat serbaguna untuk menangani berbagai kebutuhan dan tujuan pendidikan dalam pengaturan komunitas yang beragam. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip aksesibilitas, efektivitas, dan relevansi masyarakat, pendidik komunitas dapat memaksimalkan dampak media pembelajaran konvensional cetak sederhana dalam mendukung pembelajaran sepanjang hayat dan perubahan sosial yang positif dalam masyarakat. Itu di sini ada tantangan dan solusi media konvensional. Di sebelah kiri saya menulis tantangan, di sebelah kanan saya menulis solusinya. Untuk tantangannya, yang pertama yaitu akses terbatas ke sumber daya, yang kedua hambatan teknologi, yang ketiga keragaman budaya dan bahasa, yang keempat keberlanjutan dan masalah lingkungan. Untuk solusinya, kita bisa melakukan kemitraan kolaboratif, pendekatan hibrida, kompetensi budaya dan lokalisasi, dan yang terakhir, mempertimbangkan lingkungan. Selanjutnya, bagaimana kita mengintegrasikan media konvensional dengan teknologi digital. Integrasi media konvensional dengan teknologi digital menghadirkan peluang menarik untuk merevolusi pendidikan masyarakat dan memberdayakan peserta didik dengan pengalaman belajar yang dapat diakses, menarik, dan dipersonalisasi. Dengan memanfaatkan kekuatan kedua media secara strategis dan mengatasi tantangan yang terkait dengan akses, literasi, dan privasi, pendidik komunitas dapat memanfaatkan potensi transformatif integrasi digital untuk mendorong pembelajaran sumber hidup dan perubahan sosial yang positif dalam masyarakat. Baik, terima kasih. Demikianlah pemahaman saya mengenai media konvensional sederhana. Jika ada pertanyaan, boleh menghubungi kontak yang sudah tertera di slide ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.